Jadi sebelum kita dibekam, kita pijat-pijat refleksi terlebih dahulu. Sakit. Geliat. Oh, geliat, nggak terlalu sakit kan kawan? Geliat. Ini keluhan beliau ini apa Ustaz? Kau tahu apa keluhannya ini? Nggak ada uang. Sakit badan semua ada. Pusing. Sakit badan, ya? Pengen nambah istri nggak bisa. Masya Allah. Tambah anak ada. Bisa. Agak enggak, Mas. Nah ini beliau sering pusing. Nah jadi pusing beliau ini karena nggak ada uang katanya. Nah jadi setelah disedot ini kan kawan, jadi kita tunggu beberapa saat. Setelah pori-porinya mulai terlihat, baru nanti kita lepas. Dan itu pun tidak langsung dilukai. Jadi Afwan ini takut jadi fitnah. Ini bukan perempuan, bukan harim, rijal. Hada rijal. So, Masya Allah. hada rijal. بعدين انت مخ تعبان شوف هذا الاشفار راس اشفار مو نساء هذا مو حريم رجال. Nah ini pasiennya ini bukan perempuan ya kawan. Ini adalah laki-laki. Kalau nggak percaya silakan. Jenggotnya. Masya Allah. Kadang memang banyak yang manggil Mbak. Nah, tadi saya membawa beliau. Jadi beliau itu sangka perempuan. Padahal dulunya perempuan. Nah, ini pasien yang sebelumnya menjaga makan, alias sebelum berbekam beliau tidak terlebih dahulu makan. Nah, bagaimana hasilnya nanti kita bandingkan sama pasien yang sudah makan terlebih dahulu. Nanti ada perbedaannya kawan-kawan. Ini sama juga ini masuk angin dia. Masuk angin saat ya. Nah, kawan-kawan, beliau ini masuk angin itu di daerah alat bekamnya banyak embun. Nah, jadi ada seperti ngembun. Karena malam tadi mungkin ngocol. Ngocol Mas ya tadi malam ya? Masya Allah. Efek madu belum habis ya. Nah, jadi di punggung beliau itu terlihat ada embun. Nah, bagaimana nanti hasil darahnya? Apakah banyak atau tidak? Yang penting yang keluar adalah darah kotor atau darah penyakit. Kalau untuk nenek-nenek ataupun kakek-kakek bisa dibekam nggak Ustaz? Yang kulitnya sudah mulai lembek kayak gitu Ustaz? Bisa. Oh bisa ya Ustaz ya. Batasan untuk dibekam itu mulai umur berapa Ustaz? Apakah remaja itu sudah mulai bisa? Umur berapa gitu Ustaz? Remaja bisa. Oh, remaja bisa. Artinya kalau sudah mulai balik itu sudah bisa Ustaz ya? Bisa. Tapi kalau untuk anak-anak tidak diperkenankan Ustaz ya? Anak-anak apa keluhannya kan nggak ada. Oh iya. Tergantung keluhan kan. Paling keluhannya anak-anak itu minta duit. Nah itu. Gak usah dibekam itu kan duitnya. Buat bekam makan gorengan enggak, Pak? Apa nih? Kocok tadi. Makan gorengan setengah hari. Nah ini alat untuk melukai. Nah, tapi ini aman kawan-kawan. Untuk melukai pakai jarum bisa Ustaz ya? Pakai silet, pakai parang bisa kata beliau. Nanti kalau pakai parang langsung keluar darahnya banyak. Nah jadi untuk melukai nanti kita kasih tahu, dan melukainya itu nggak sembarang melukai, tapi ada cara dan aturannya. Jangan asal dilukai kemudian disedot kembali. Nah itu cara yang keliru. Nanti beliau akan mempraktekkan bagaimana cara melukai yang benar. Jadi ukurnya ini. Nah, ini ukurannya. Ini jadi ukuran dalam tipisnya di sini. Kalau dia mau ringan, nggak terlalu dalam, bahasa Inggrisnya kidney kit. Jadi diginikan. Kalau pingin ke dalam sedikit, dibuka sedikit lagi. Jadi pengaturnya di sini. Jadi ini harus fase. Jadi kalau dia kaku bisa ke dalam, bisa bahaya.
bahasa ininya bahasa Thailandnya itu bisa ngerok ke dalam. Ngeruk. Masya Allah. Akoro. Akoro. Nah, jadi kan kawan, untuk melukai itu cara memegang alatnya tidak sembarangan. Jadi ada ukuran yang tertentu. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu dalam, tergantung yang kita inginkan. Jadi dites ya kok, dites. Cara belajarnya dites. Ini tanpa bayar ya, gratis ya. Antum nggak perlu datang ke sini. Jadi cukup di ini. Jadi dites. Ini kan, ini kelihatannya kan, wah bahaya nih. Kayak kalau nampak begini. Debus Enggak. ceritanya. Jadi pengaturannya di sini. Gitu. Ini kalau mau tidak terlalu dalam, bagi yang belajar itu agak ditekan, pisit sekali gitu kan. Jadi nanti kalau kelihatannya pingin orang yang sudah bekam berkali-kali, jadi dia agak dilonggarin sedikit, gini, agak dibuka, sehingga dia agak ke dalam sedikit. Gitu. Kadang-kadang ada orang begitu di apa namanya ini? Dilukai. Dilukai. Itu biasanya orang kaget begini. Itu kadang-kadang buat takut sama yang mau bekam. Kalau kaget itu bahasa Inggrisnya apa, Ustaz? Itu terkerjat. Terkerjat. Masya Allah. Terkerjat. Nah kan kawan, ini disarankan kalau yang berbekam ini, nah jadi seperti Ustadz beliau ini disarankan jangan yang ahli seni ya kawan-kawan. Yang pandai melukis itu jangan. Khawatir nanti kalau yang membekam ini ahli seni, tapi nanti dilukis tubuhnya. Bahaya nanti kalau dilukis pakai silet. Nah ini setelah beberapa saat disedot, nanti akan terlihat Di zoom. perbedaannya. Cara membekamnya, jadi muternya kayak orang tawaf ke kiri. Bismillah. Berlawanan dengan arah jam ke kiri. Jadi nggak sembarang asal melukai kan kawan. Terkadang ada orang itu yang penting dilukai, nggak tahu ke arahnya kemana, maunya jalannya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, jadi nggak tahu. Yang penting luka gitu. Jadi caranya adalah kata beliau seperti orang tawaf, yakni dari kiri ke arah kiri. Nah untuk melukai sendiri itu tidak terbatas, tapi sesuai dengan keluhan. Sudah dekik saya pantai. Iya, Torot. Bismillah. Nah kemudian disedot kembali. Kayaknya masih banyak ini. Tapi nanti kita lihat lagi, 2 lagi ke bawah. Ini ya ikhwan, ini bukan darah encer ya, bukan ya. Ini nanti saya akan tunjukkan kalau darah ini beku, semacam agar-agar ya, semacam agar-agar. Tapi nggak bisa dimakan Sat ya? Nah, ini kalau mau dimasak nanti kasih jak sama orangnya suruh makan lagi. jadi obat, jadi tambah. Amun milih makan hati selama bah siap. Ini hati apa darah? Hati bu ya. Nah kawan-kawan, ini yang pertama tadi, ini yang pertama, itu yang kedua. Itu sudah mulai kelihatan darahnya kayak mengental, kayak agar-agar. Tapi nggak bisa dimakan ini, haram. Itu sudah mulai banyak. Masya Allah. Foto cuy pakai HP dulu. Banyak. Enak tahu dua. Ini dibukanya berapa lama, Ustaz? Nggak ada waktu, Ustaz ya? 5 menit kalau paling. Sejam setengah. Sejam setengah. Nah, nanti kita lihat kalau sudah nggak keluar lagi berarti sudah selesai. Tapi ini Sudah nggak keluar lagi mate. Entah keluar lagi deh. Mate nah. Ini darah yang buat lemah ini. Nah, Ini nih. Ini kan ada batas kan. Ini ada semacam garis tuh. iya. Itu ke arah ke atasnya itu darah yang buat tubuhnya orang itu down, lemah.
Jadi istilah dokternya begini. Jadi kalau ada orang berkeringat dingin, ini dia. Ini dia, darah ini. Dan kadang-kadang ada orang keringat dingin lalu down badannya lemes. Nah itu. Nah ini nih. Daya Ini tahan kan? tubuh. Yang bening itu ya? Ya, ini. Yang agak bening itu ya? Iya, Di atasnya itu kelihatan kawan-kawan. Dan itu berkelimer dia, semacam ada minyaknya. Tuh kelihatan. Jadi darah yang di atas itu darah seperti apa tadi Ustaz? Krim. Jadi seperti berminyak. Jadi ini ya ikhwan, bagi para guru, para ulama, para habaib, ya para tokoh-tokoh, ulun ini bukan menawarkan tapi menghimbau. Barangkali ada yang ingin berbekam, ahlan wa sahlan, tinggal datang saja gratis. Tapi khusus para ulama, para guru-guru ya, para ustadz-ustadz. Tapi kalau selain daripada itu bukan dipungut biaya, tapi waktunya ulun agak ini. Tapi kalau untuk guru-guru kita mau hikmat dengan penerusnya Rasulullah, lebih-lebih para ulama, para ustadz yang mempunyai keluhan yang mungkin important, saya ada titik-titik khusus. Kadang-kadang para guru-guru, para kiai banyak istrinya, ya kan? Nah itu membuat kadang-kadang dia lemes. Nah, saya ada titik khusus yang bisa dibekam, insya Allah jreng kembali. Masya Allah. Melebihi daripada makan Jamu obat atau jamu telur sekeranjang. Masya Allah. Itu insya Allah dengan titik-titik bekam seperti itu kembali sebagaimana umur 17 tahun. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu luar biasa ya ikhwan. Jadi kalau istri saya sudah paham. Jadi kalau mau dibekam, itunya jadi bekam katanya. Nah, itu sudah ketahuan berarti Sudah kode tadi ya? kurang gawi ya, kurang gawi berarti. Masya Allah, sudah ada kode. Nah jadi kan bekam itu bukan hanya untuk mengeluarkan penyakit-penyakit seperti ini, tapi untuk keperkasaan pria pun juga ada Ustaz ya. Masya Allah. Tapi titiknya ada khusus. Tidak kita tampilkan di sini kan. Tapi kalau kawan-kawan ingin, silakan datang ke tempat kami di Pondok Pesantren Al Haramain di Jalan Kapten Mulyono Gang Suplir. Juga untuk ibu-ibu ya ikhwan, untuk ibu-ibu jadi ada di sini khusus untuk perempuan dan itu tempatnya tertutup, tidak bisa disorting ya. Ya. Tidak bisa live ya. Oh nggak bisa Ustaz ya? Itu khusus ibu-ibu, Khusus ibu-ibu. lebih-lebih janda-janda ya. Itu insya Allah istri saya yang nanti yang bisa bekam. Oh kira Jangan Ustaz sendiri yang mau? Enggak, Oh, enggak. itu istrinya. Ustaz. Kecuali dia mau dihalalkan dulu, baru. Ini kayaknya modus ya kan? Ada modus Enggak kan? ya ikhwan, enggak modus. Kalau mau dihalalkan dulu dan diizini istri, Ya. nanti saya yang bekam gitu maksudnya. Nah, jadi ibaratkan berkunjung dua pulau terlampaui kalau ini ceritanya ini di bahasa. Berkunjung, bukan agetan, Bergetar. Dan insya Allah kita akan buka ya ikhwan karena sudah ngendap, sudah ini dia. Jadi kita lihat gimana juga cara membersihkan. Jadi supaya tidak darahnya ke bawah, bahasa Inggrisnya biar enggak barjalabir. Jadi caranya begini kawan. Orangnya ini begini. Caranya begini. Enggak apa-apa. Ungat. Enggak ngerti ungat. Jadi begitu ya kawan. Baru tisunya kurang lebih 3 sampai 4 begini taruh di bawah. Terserah. Karena saya enggak pakai kaos tangan ya. Jadi saya juga hati-hati ya kawan. Ini masalahnya sekarang musim misrona, jadi takut. Ya, Takut jadi tertular. begini sampai ini. Sebenarnya ini kalau dilihat ini bagi orang-orang medis dilarang ini. Ya, Harus pakai tutup muka biasanya. Ya nggak kelihatan. Masker maksudnya. Jadi begini ya, bismillah. Nah, dibuka, dibiarin dulu anginnya keluar. Baru ini diangkat. Bahasa Inggrisnya diangkat, ditateng ya, ditatengnya. Nah, dibuka sedikit pelan-pelan. Nah, begini ya, kawan. Nah, ini bisa di zoom. Nah, ini ya, kawan.
seperti ini darah kotor itu. Nah, seperti ini. Orangnya juga kotor kayaknya Ustaz. Nah, caranya begini, nah, supaya masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Baru ini dilepas, baru diangkat gini. Nah. Oh ya aku boleh di kiri anu di YouTube ini mau meter. Begini. Tapi kan darahnya Ustaz, darahnya Ustaz. Darah. Ini darahnya. Masya Allah. Seperti itu. Jadi Kayak agar-agar Ustaz ya. Nah itu udah kotor kawan. Itu yang pertama kawan-kawan. Ini yang ajib darah kayak gini. Penyakitnya keluar. Kebasa sakit karo seperti itu ya, Iwan. kebasnya. Nah ini yang kedua. Yang kedua lumayan banyak kan kawan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tetap sama caranya. Diangkat ininya, karetnya, seret. Nah, dibiarin dulu biar dia dengan tersendirinya melentur. Lalu ininya diangkat sedikit, pelan-pelan. Agak diputar ke tetap seperti tadi, ke kiri. Nah, baru diangkat. Nah ini. Ini ya Ikhwan, Masya Allah ya Ikhwan. Ngeri kali. Gak mau ya Ikhwan. Ketal. Gak mau ya Ikhwan. Iya. Mau aja dari jauh. Nah kawan, ini baru dua kawan. Masya Allah. Kayaknya beliau ini banyak penyakitnya. Darah kotor dibuang. Katanya beliau lama nggak PMS jadi banyak darah kotornya. Keluar dari anu ya. Beliau dari punggungnya beliau. Nah kawan-kawan, itu tadi praktek ataupun tutorial cara bekam yang benar. Nah jadi kawan-kawan tadi yang pertama dan yang kedua semuanya terhitung ganjil-ganjil. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau kawan-kawan bekam di luar sana jangan asal dibekam, tapi harus tahu cara dan sebelum kita untuk berbekam. Nah mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menambah wawasan kita semua bagaimana cara pengobatan ala Rasulullah biar badan kita, tubuh kita tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan dukung terus channel ini dengan cara like, komen dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke semuanya. Insyaallah kita semua akan mendapatkan pahala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.